Selamat malam, Pak Edo, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikal MIG. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait modul percobaan, yaitu modul 6, Lak Opron, dengan anggota seperti yang telah tertera pada layar. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari Lak Opron. Dogma sentral merupakan suatu alur genetik yang dimana dari DNA menjadi protein. Dogma sentral merupakan proses transfer informasi genetik dari DNA ke RNA yang kemudian ditranslasi ke protein. Tiap prosesnya memiliki pengertiannya masing-masing, di mana transkripsi sebagai proses pembuatan messenger dari RNA menjadi DNA, dan dari RNA dari DNA, lalu translasi penerjemahan mRNA menjadi protein, yang di mana protein hasil translasi tersebut akan digunakan untuk mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi sel. Dalam lakopron juga ada regulasi gen pada prokariota, di mana sel prokariotik sebuah gen diekspresikan ketika saat dibutuhkan saja. Hal ini memungkinkan sel beradaptasi dan menghemat energi. Lalu operan sendiri memiliki pengertian mekanisme pengatur ekspresi gen yang mengontrol sekelompok gen terkait melalui elemen seperti promotor dan operator. Lalu untuk bakteri yang digunakan dalam percobaan ini yaitu Escherichia coli, di mana sistem regulasi genetik yang digunakan itu untuk metabolisme laktosa. Dalam lak operan sendiri terdapat tiga struktural utama, yang dimana ada lak Z, lak Y, dan lak A, di mana masing-masingnya memiliki fungsi. Yang untuk lak Z sebagai pengkode enzim beta-galaktosidase yang digunakan untuk memecah laktosa menjadi glukosa. Lalu untuk lak Y itu berfungsi sebagai mengkode permease, yang dimana untuk memfasilitasi masuknya laktosa ke dalam sel. Lalu lak A itu sebagai pengkode transsetilase, itu diasumsikan sebagai dalam peran detoksifikasi, namun belum ada fungsi khusus untuk lak A sendiri. Untuk mekanisme regulasi lak operon itu ada dua, ada lak induksi alami dan ada induksi buatan oleh IPTG. Untuk induksi alami sendiri memiliki proses di mana induksi alami akan dilakukan oleh laktosa, yang kemudian laktosa diubah menjadi alolaktosa, yang kemudian alolaktosa tersebut akan mengikat represor LAI, dan kemudian represor lepas dari operator sehingga terjadilah transkripsi. Lalu untuk induksi buatan oleh IPTG sendiri itu memiliki sebagai analog alolaktosa, tapi untuk induksinya sendiri tidak diuraikan oleh beta-galaktosidase, sehingga induksi yang dihasilkan lebih stabil dan terkendali. Lalu apa pengaruh glukosa? Itu sebagai represi katabolik. Ketika kondisi dalam bakteri tersebut glukosa konsentrasinya tinggi, maka CAMP-nya rendah, sehingga tidak kompleks CAMP tidak terbentuk. Ini mengakibatkan RNA polimerase sulit mengenali promotor LAK, sehingga transkripsi gen LAK menurun. Dan akibatnya juga E. coli lebih memprioritas menggunakan glukosa bila dibandingkan dengan laktosa. Nah, untuk tujuan percobaan sendiri yang telah kita lakukan, itu untuk menilai tingkat aktivitas enzim beta-galaktosidase sebagai penanda ekspresi lakopron, dan sebagai perbandingan pola regulasi genetik antara strain E. coli wild type dan mutan. Selanjutnya ada cara kerja. Pertama, disiapkan 24 kultur E. coli yang terdiri dari 4 media LB, 4 media LB plus laktosa, 4 media LB plus glukosa, 4 media LB plus glukosa plus laktosa, 4 media LB plus IPTG, dan 4 media LB plus IPTG plus glukosa. Lalu, disentrifugasi pada 12.000 rpm selama 1 menit pada suhu ruang, kemudian supernatant dibuang. Selanjutnya ditambahkan 500 mikroliter buffer Z di resuspensi pelet, lalu disentrifugasi dengan 12.000 rpm pada 1 menit di suhu ruang, selanjutnya supernatant dibuang. Lalu ditambahkan 800 mikroliter buffer Z di resuspensi pelet dan ditambahkan 35 mikroliter 0,1 SDS di vortex selama 15 detik dan diinkubasi selama 1 menit pada 37 derajat Celcius. Dilakukan dua perlakuan, yaitu T0 pada 12 kultur dan T10 pada 12 kultur lainnya. Untuk T0, ditambahkan 200 mikroliter natrium karbonat 2 molar dikocok dan didiamkan 2 menit. Lalu ditambahkan 10 mikroliter ONPG dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Pada T10, ditambahkan 10 mikroliter ONPG dikocok, lalu ditambahkan dengan jarak antar tabung 30 detik. Dilakukan inkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius
dan ditambahkan 200 mikroliter natrium karbonat 2 molar, dikocok dan didinginkan pada suhu ruang. Selanjutnya, 24 kultur ini akan disentrifugasi dengan 12.000 rpm selama 2 menit, lalu supernatant dimasukkan ke dalam kuvet. Akan dilakukan pengukuran absorbansi pada spektrometer dengan lambda 420 nanometer, dilakukan blanko dengan air, kemudian diukur sampel dari A hingga F. Hitung aktivitas beta-galaktosidase dan data aktivitas ditampilkan di dalam bar graf. Next. Selanjutnya, setelah diberi perlakuan T0 dan T10 pada kedua strain, kami mengamati adanya perubahan warna antara perlakuan T0 dan T10 pada strain 1 dan strain 2. Warna kuning yang lebih pekat menandakan aktivitas beta-galaktosidase yang lebih tinggi karena ONPG telah dipecah menjadi ortonitrophenol. Secara visual, pada strain 1, kultur dari seluruh media terjadi perubahan warna yang signifikan. Sementara itu, pada strain 2, perubahan warna hanya terjadi pada media yang mengandung laktosa, yaitu media LBL dan LBGL, dan media yang mengandung IPTG, yaitu media LBI dan LBIG. Penambahan glukosa pada media yang mengandung laktosa dan IPTG, yaitu media LBGL dan LBIG, mengalami penurunan intensitas warna dibandingkan yang tanpa penambahan glukosa. Hal ini mengindikasikan penambahan glukosa menyebabkan penurunan aktivitas beta-galaktosidase. Next. Kemudian, berdasarkan dari slide sebelumnya, larutan diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 420 nanometer. Hasil absorbansi pada strain 1 dan strain 2 dapat terlihat pada tabel berikut. Terlihat bahwa T10 memiliki absorbansi yang lebih besar dibandingkan T0, baik strain 1 maupun strain 2. Hasil ini bersesuaian dengan gambar sebelumnya, yaitu yang di mana T10 memiliki konsentrasi yang lebih pekat dibandingkan T0. Selanjutnya, aktivitas beta-galaktosidase dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut ini, yaitu aktivitas enzim sama dengan delta A dibagi dengan T atau waktu reaksi. Delta A merupakan hasil pengurangan absorbansi T10 dikurangi dengan nilai absorbansi T0. Selanjutnya, terdapat contoh perhitungan aktivitas enzim pada strain 1 media LB. Aktivitas enzim sama dengan 1,28 yang merupakan nilai absorbansi dari T10 dikurangi dengan 0,045 yang merupakan nilai absorbansi dari T0. Kemudian dibagi dengan waktu reaksi, yaitu selama 10 menit. Dan kemudian hasil aktivitas enzim yaitu sebesar 0,1235 pada strain 1 media LB. Next. Data aktivitas enzim yang telah dihitung kemudian divisualisasikan menjadi diagram batang untuk mempermudah membandingkan aktivitas enzim beta-galaktosidase antara strain 1 dan strain 2. Berdasarkan diagram batang tersebut, strain 1 menunjukkan aktivitas yang tinggi pada seluruh jenis media dengan nilai sekitar 0,1. Sementara itu, pada strain 2, aktivitas enzim beta-galaktosidase hanya signifikan pada media yang mengandung laktosa dan IPTG. Nilai tertinggi aktivitas dari beta-galaktosidase dicapai oleh media LBI atau media yang hanya mengandung IPTG, dan terendah dicapai oleh media yang mengandung dari media LB. Penambahan glukosa pada media yang mengandung laktosa dan IPTG, yaitu media LBL dan LBIG, menyebabkan penurunan aktivitas enzim beta-galaktosidase. Next. Baik, untuk dari strain pertama sendiri itu diamati bahwa pola aktivitas enzimnya nilainya hampir sama ya semuanya. Di tes 10 itu semuanya menjadi warna kuning dan konsisten di semua media yang diuji.
teramati bahwa tidak ada pengaruh induktor dari keberadaan laktosa ataupun IPTG dan juga tidak ada pengaruh represi dengan adanya glukosa pada media. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada strain pertama ini terdapat indikasi terjadinya mutasi atau strain 1 ini merupakan yang mutan karena aktivitas enzimnya itu tinggi di semua media, termasuk pada media yang tanpa adanya induktor ataupun saat ada represor glukosa gitu. Dan kemungkinan mutasinya itu yang pertama itu terletak di gen regulator like I, sehingga menyebabkan represor itu tidak dapat terbentuk ataupun represor yang terbentuk itu tidak berfungsi dengan baik ataupun mutasi yang terjadi di daerah operator sehingga menyebabkan represor tidak dapat terikat secara efektif. Sehingga mutasi tersebut menghasilkan suatu fenomena transkripsi gen struktural yang terjadi secara terus-menerus atau bersifat konstitutif tanpa adanya regulasi gitu. Dan skema mutasi pada strain 1 yang terjadi itu seperti skema yang ada di gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya merupakan strain 2 yang merupakan wild type strain karena memberikan pola aktivitas enzim dengan nilai yang berbeda bergantung pada kondisi media. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari induktor yaitu laktosa atau IPTG dan represi glukosa. Saat induktor tidak ada, proses transkripsi tidak berlangsung, tidak ada beta-galaktosidase yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan aktivitas enzim pada media LB bernilai 0. Saat ada induktor yaitu laktosa atau IPTG akan menempel pada represor. Represor dapat lepas dari operator, sehingga RNA polimerase dapat menempel pada promotor dan proses transkripsi dapat berlangsung. IPTG memberikan induksi yang lebih kuat dibandingkan laktosa, karena senyawa ini memiliki ikatan C dan S yang tidak dapat didegradasi, sehingga akan selalu menempel pada represor. Hal ini mengakibatkan aktivitas enzim pada media LB dan IPTG lebih besar daripada media LB dan laktosa. Saat ada glukosa, proses transkripsi akan berlangsung lambat dan menurunkan aktivitas beta-galaktosidase karena menurunkan konsentrasi CAMP atau cyclic adenosine monofosfat. Hal ini akan mengakibatkan CAP atau katabolit aktivator protein, CAMP, dan RNA polimerase tidak dapat membentuk kompleks dan sulit untuk berikatan dengan promotor. Oleh sebab itu, aktivitas enzim pada media LB dan glukosa sangat kecil. Aktivitas enzim pada media LB, laktosa, dan glukosa lebih kecil daripada media LB dan laktosa, serta aktivitas enzim pada media LB, glukosa, dan IPTG lebih kecil daripada media LB dan IPTG. Next. Berdasarkan hasil percobaan, pola ekspresi beta-galaktosidase berbeda antara strain mutan dengan strain wild type. Strain pertama merupakan strain mutan yang menunjukkan aktivitas enzim yang tinggi pada semua kondisi. Hal ini mengindikasikan adanya ekspresi yang konstitutif di mana regulasi genetik normal telah terganggu. Sebaliknya, pada strain wild type, ekspresi enzim bersifat bergantung pada kondisi lingkungan, yaitu meningkat hanya ketika terdapat induktor seperti laktosa atau IPTG dan menurun saat terdapat glukosa. Hal ini mencerminkan regulasi normal lakoperon di mana ekspresi gen LAK-Z diatur oleh keberadaan induktor dan sinyal metabolik seperti glukosa. Adapun kesimpulan dari kemungkinan mekanisme regulasi pada strain pertama atau mutan regulasi yang tidak berfungsi. Kemudian ekspresi gen LAK-Z akan terus berlangsung. Untuk strain wild type atau strain kedua, regulasi akan berjalan normal sehingga LAK-I represor akan aktif tanpa induktor dan sistem CAP dan CAMP aktif saat glukosanya rendah. Next. Untuk kemungkinan lokasi mutasi pada strain mutan, represor LAK-I tidak akan terbentuk, di mana operator tidak akan bisa mengikat represor, akibatnya LAK-Z akan selalu terekspresi. Saran dari kelompok kami, yang pertama dilakukan analisis molekuler, yaitu sequencing gen LAK-I, operator, dan promotor. Kedua, menambahkan kontrol eksperimental berupa strain knockout LAK-Z sebagai kontrol negatif dan substrat gal. Yang ketiga, mengukur kadar CAMP intraseluler. Yang keempat, mengeksplorasi aplikasi sistem LAK operan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.